Tidak dapat dipungkiri bahwa pikiran manusia itu begitu vital untuk ia bisa menjalankan kehidupannya, untuk dia bisa menghadapi tantangan, untuk dia bahkan bisa menyikapi berbagai macam persoalan-persoalan di dalam kehidupan. Bahkan tidak jarang karena pikiran orang bisa menjadi sakit, kena fisiknya, jasmaninya juga mengalami sakit hanya karena pikirannya yang tidak terkendali, entah berlebihan atau pikiran yang dibuat-buat dan tidak berdasarkan kebenaran. Menerima berita yang hoax atau yang tidak dapat dipercaya, tetapi dia percaya, dan itu mempengaruhinya sampai menjadi stres, lalu menjadi sakit. Karenanya betapa vitalnya pikiran itu. Dan jangan lupa, Kitab Suci juga mengatakan bahwa perubahan dimulai dari pikiran manusia, bukan dari bagaimana dia diajarkan perilaku ini, perilaku itu, atau harus berpenampilan ini, berpenampilan itu. Tetapi justru perubahan dan kedewasaan itu baru terjadi lewat pikiran-pikiran kita, lewat bagaimana seseorang berpikir dan lewat apa yang dia pikirkan. Karenanya sebagai orang yang mengandalkan hikmat Tuhan serta bijaksana yang dari Tuhan, kita perlu untuk memilih dan memilah pikiran. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Kali ini dari beberapa ayat di dalam Perjanjian Baru, Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu pada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Dan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 21, karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Kitab suci, Alkitab kita itu mengarahkan banyak sekali tentang akal budi, pikiran, yang dari situlah muncul pandangan-pandangan. Dan pikiran justru menjadi kancah perubahan seseorang yang tadinya tidak beriman menjadi beriman, yang tadinya kerdil menjadi dewasa, yang tadinya takut menjadi berani. Semua dikerjakan di dapur pikiran kita. Kenapa saya katakan dapur? Pikiran itu bagaikan dapur. Ada hasilnya setelah diolah. Seperti makanan di dapur, diolah, dimasak, lalu dimatangkan, baru bisa disajikan. Begitu juga pikiran-pikiran kita perlu dimatangkan, perlu dimasak, perlu untuk supaya matang dan menjadi enak untuk dimakan. Roma, kitab yang ada di dalam kitab suci, Paulus mengingatkan untuk bahkan sampai 3 kali tadi, mungkin ada di bagian lain lagi di pasal-pasal dari kitab Roma, tentang bagaimana pikiran manusia. Pertama, Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging, yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Lihat, pertentangan antara kedagingan dan roh itu terjadi dalam pikiran. Kalau kita hidup menurut daging, maka pikiran-pikiran kita tentang kedagingan, kita bisa takut mungkin tentang hal jasmani, mungkin berkat-berkat jasmani yang raib dari hidup kita, rezeki dan sebagainya. Dan itu membuat kita lalu menjadi memikirkan hal-hal yang dari daging, sampai kita bisa menjadi depresi atau stres atau merasa hancur-hancuran ketika masalah jasmani kita bersoal berat sekali. Dan lalu kemudian kalau hidup menurut roh, maka memikirkan hal-hal yang dari roh, yang berarti memikirkan hal-hal yang kekal,
Dan ini berasal dari hidup yang menurut roh. Dan Roma 12 ayat 3 mengatakan lagi tentang bagaimana orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan itu harusnya dia tidak lagi memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut dipikirkan. Ada porsinya dan proporsional dalam dia berpikir. Atau di dalam versi terjemahan lain dikatakan bagaimana pikiran itu menjadi jernih, sehingga seorang bisa menguasai diri menurut ukuran iman yang Tuhan berikan. Perhatikan bagaimana pikiran itu, kalau kita pikir terlalu tinggi-tinggi atau orang sering sebut overthinking, kita juga bisa over menghadapi segala sesuatu. Bisa menjadi overconfidence, atau sebaliknya kita menjadi overwhelmed, kita mengalami over worry, terlalu khawatir. Dan disinilah sebenarnya Tuhan ingin mengajarkan kepada kita untuk proporsional. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan sudah diberikan dan berpikir menurut iman itu, bahwa segala hal yang diketahui itu hanya oleh Tuhan. Tetapi yang kita ketahui dan yang sedikit kita ketahui itu memang porsi kita. Lalu Roma 12 ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dan jangan pikirkan perkara-perkara yang tinggi. Sekali lagi, di bagian yang sama, pasal yang sama, Roma 12 ayat 16, Paulus katakan jangan pikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah kepada yang sederhana. Ini mengajak kita untuk bisa berpikir seperti seorang anak yang begitu sederhana, tidak rumit-rumit, yang sederhana, mudah dicerna. Dan inilah cara berpikir yang baik, yang bijak. Dan 2 Korintus 8 ayat 21 mengatakan bahwa karena kami pikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Pikiran yang baik berguna bukan saja dalam hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga dalam hubungan kita dengan sesama. Karenanya pesan sabda Tuhan hari ini dari ayat-ayat yang sudah dibacakan tadi mengingatkan kita bahwa tidak semua hal perlu dipikirkan dalam hidup ini. Kalau ada hal-hal yang buruk-buruk atau hal-hal yang kita tidak perlu pikirkan tapi kita pikirkan, kita bisa terjebak oleh pikiran kita sendiri. Tapi mintalah hikmat Tuhan, bijaksana yang dari Tuhan, memampukan kita untuk memilih apa saja yang patut kita pikirkan dan memilah apa saja yang patut dipikirkan. Memilih berarti topik-topik pikiran kita. Kalau sudah itu membingungkan, membuat kita jauh dari Tuhan, tinggalkanlah itu. Begitu juga memilah dalam arti ada porsinya, ada batasan-batasan yang kita ketahui. Dibanding Allah yang maha tahu, kita bukan maha tahu. Karenanya segala jalan yang belum terbuka bukan tidak ada. Bisa jadi Tuhan akan bukakan kemudian, dan nanti baru kita bisa tahu jalan itu. Karenanya memilih dan memilah pikiran ini berasal dari hikmat Tuhan. Dan orang yang hidup dari hikmat Tuhan, dia akan hidup seturut maunya Tuhan, seturut dengan kehendak dan tuntunan Tuhan. Karenanya mari kita mohon Tuhan karuniakan kuasa atas pikiranku. Mampukan aku menguasai pikiranku oleh tuntunan roh-Mu, oleh kekuatan kasih-Mu, oleh bagaimana Engkau yang tahu segalanya dan kami hanya tahu sebagian. Kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Pilih dan pilah pikiranmu supaya apa? Engkau menjadi makin pulih dan selalu menyembah Tuhan kita yang menguasai pikiran kita. Daripadanya lah bijaksana berasal, dan hiduplah dalam pikiran yang terkendali oleh kuasa dan kedaulatan Tuhan yang jauh lebih tahu dari segala sesuatu yang kita ketahui. Amin.